Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan, kembali lagi kita di acara podcast bersama Rumah Sakit Universitas Andalas bersama dokter spesialis bedah urologi kita, itu Dr. Bayu Gemilang, spesialis bedah, spesialis urologi. Selamat pagi dok. Pagi Dr. Nanda. Baik, untuk pagi ini kita akan membahas topik itu tentang batu saluran kemih. Itu kan sebuah penyakit yang cukup unik kalau bisa oleh orang awam, bagaimana bisa ada batu di dalam tubuh kita gitu dok. Mungkin sebelumnya apa kabar dok? Ya, sehat Dr. Nanda. Dr. Nanda apa kabar? Alhamdulillah sehat dok. Nah dok, jadi kan kita kali ini akan berbicara tentang batu saluran kemih. Untuk yang pertama mungkin batu saluran kemih ini apa sih dok? Apakah batu ini memang seperti batu-batu yang kita temukan di luar sana di jalan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu untuk batu saluran kemih ini apa dan apakah ada hubungannya dok dengan infeksi saluran kemih yang sering dialami oleh masyarakat kita. Oke. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Sehat RS Unan. Perkenalkan saya Dr. Bayu Gemilang, spesialis urologi. Saya merupakan spesialis urologi yang ada di Rumah Sakit Unan. Izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaannya tadi adalah bagaimana bisa ada batu ya, terbentuknya batu saluran kemih dan apakah ada hubungannya dengan infeksi saluran kemih. Jadi batu saluran kemih itu merupakan batu yang disebabkan oleh multifaktor yang berada di dalam saluran kemih. Saluran kemih itu bisa dari ginjal, terus ada saluran dari ginjal ke kandung kencing namanya ureter. Kemudian ada yang di kandung kencing, bahkan sampai ke saluran ujung tempat keluarnya berkemih. Kita itu namanya uretra. Jadi sepanjang traktus urinaris itu bisa terbentuk batu. Batu itu merupakan suatu sedimen keras di mana merupakan gabungan dari mineral dan garam biasanya yang membentuk kristal dan menyebabkan nanti lama-kelamaan makin membesar dan bahkan bisa menyebabkan obstruksi dari saluran kemih itu sendiri. Untuk penyebab batu saluran kemih itu sebenarnya yang saya bilang tadi ada multifaktor. Bisa dari yang pertama dari faktor internal tubuh pasiennya sendiri, dan juga yang kedua faktor yang kita bilangnya adalah faktor yang dapat dimodifikasi, faktor modified factor. Kalau faktor internal mungkin seperti pertama dari genetik pasiennya sendiri, kemudian gangguan dari bentuk saluran kemihnya atau gangguan anatominya. Kemudian juga memang ada mungkin kelainan metabolik yang ada sejak lahir gitu. Kalau untuk infeksi saluran kemih itu merupakan faktor sebenarnya yang bisa dimodifikasi. Salah satu yang bisa dimodifikasi. Infeksi saluran kemih itu memang bisa menyebabkan batu saluran kemih dan batu saluran kemih yang disebabkan dengan oleh ISK itu kira-kira berkisar antara bisa 40% sampai 60% tergantung dari lokasi research-nya di mana ya. Ini merupakan salah satu batu yang paling sering di bawah batu yang disebabkan oleh kristal kalsium. Jadi karena adanya infeksi saluran kemih tersebut seperti kuman-kuman proteus, kuman-kuman Klebsiella itu bisa menghasilkan enzim yang namanya urease. Enzim tersebut yang menyebabkan nanti ujung-ujungnya urin atau kencing di dalam tubuh itu sifatnya lebih basah. Jadi lebih gampang untuk terbentuknya kristal-kristal batu. Yang nama batunya adalah batu struvit atau batu magnesium amonium fosfat. Kalau untuk penyebab lainnya sebenarnya yang bisa dimodifikasi tadi yang seperti diet atau seperti aktivitas fisik yang bisa juga menjadi salah satu faktor yang bisa dimodifikasi saat dari terbentuknya batu saluran kemih. Berarti batu ini dia perlahan-lahan terbentuknya gitu ada ya? Iya. Apakah kita ada riwayat infeksi saluran kencing seperti tadi atau dari yang bisa modified tadi kegiatannya? Kalau untuk yang mungkin memastikan dok, untuk kegiatan harian itu yang aktivitas fisik maksudnya apakah orang yang kurang aktivitas fisik atau terlalu banyak aktivitas fisik gitu? Oke, sebenarnya keduanya bisa menjadi faktor risiko. Yang pertama mungkin yang lebih jarang adalah aktivitas fisik yang lebih sering. Kalau pasien yang dengan aktivitas fisik yang sering atau misalnya olahraga yang sering, itu saya bisa bilang juga bisa terjadi juga batu karena mungkin dengan aktivitas fisiknya yang terlalu berat. Misalkan pasiennya berolahraga yang mencapai tubuhnya mencapai status dehidrasi. Nah, jadi dehidrasi atau kekurangan cairan juga menjadi salah satu
faktor risiko terbentuknya batu. Karena dengan kekurangan cairan di dalam tubuh, jadinya lebih gampang terbentuk sedimentasi di dalam ginjal atau di dalam saluran kemih lainnya. Tapi yang lebih sering itu adalah batu yang disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik. Biasanya dengan aktivitas fisik yang cukup, mungkin kristal-kristal yang ada dalam tubuh itu bisa lebih keluar dan lebih faktor risiko untuk terbentuknya batu lebih rendah. Berarti lebih sering pada orang yang malas bergerak gitu dok. Betul. Ya? Mungkin melanjutkan pertanyaannya nih dok, untuk faktor risiko kan tadi sudah dijelaskan, tapi untuk misalnya pada dewasa lanjut itu kan biasanya ada dengan penyakit-penyakit penyerta lain dok, seperti hipertensi, diabetes, itu tuh apakah ada pengaruh juga ke kemungkinan terjadinya penyakit batu saluran kemih ini dok? Oh, baik. Sebenarnya penyakit metabolik yang dianggap menjadi faktor risiko itu sebenarnya bukan hipertensi sama diabetes ya. Hipertensi sama diabetes itu merupakan penyakit kronik bisa pada usia muda dan pada usia lanjut, tapi tidak berhubungan langsung pada terbentuknya batu saluran kemih. Mungkin yang lebih sering kita dengar hiperurisemia atau penyakit asam urat. Nah, itu lebih berhubungan karena asam urat juga merupakan salah satu kristal yang dapat membentuk batu di dalam tubuh. Selain itu juga ada yang namanya penyakit hiperparatiroid, ya, tapi biasanya penyakit yang disebabkan sudah ada dibawa dari genetiknya juga. Itu yang bisa menyebabkan gangguan dari metabolisme kalsium di dalam tubuh. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan batu pada saluran kemih. Berarti dari tadi ini kita udah banyak batu ya dok, batu struvit, batu asam urat, asam urat, kalsium, ya. Kalau untuk kemungkinan batu ini apakah ada gendernya dok? Misalnya dia akan lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan, atau justru perempuan laki-laki, atau sama saja kemungkinannya, atau juga bisa apakah dia sering pada dewasa daripada anak-anak gitu dok? Apakah ada kemungkinan prevalensi khususnya gitu dok? Oke. Sebenarnya prevalensi pada penyakit batu ini tidak ada yang berbeda bermakna, baik itu dari perempuan atau laki-laki. Itu sebenarnya nggak ada berbeda bermakna. Kalau dari beberapa penelitian ada yang bilang laki-laki lebih sering dengan jumlahnya mencapai 57% dibandingin perempuan 43%. Tapi sebenarnya tergantung dari beberapa penelitian yang ada, nggak berbeda bermakna. Dan baik itu anak-anak pun sekarang juga banyak juga yang terbentuk batu, yaitu tapi biasanya pada anak-anak itu batunya disebabkan memang ada gangguan genetik, metabolik yang di bawah sejak lahir, atau adanya gangguan anatomi yang menyebabkan stasis urin atau kencingnya anak ini tidak lancar dari kecil. Jadi bisa lama-kelamaan di usia 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun kapanpun bisa terbentuknya batu lebih cepat. Begitu. Oh, kalau berarti untuk wanita pun kan kalau dari kemungkinannya itu ada perbedaan ya dok dari saluran kemih pada wanita dan pria. Berarti itu nggak berpengaruh ya dok ke arah batu saluran kemihnya dok? Oh iya. Sebenarnya berpengaruh, pengaruhnya adalah pada pria itu sebenarnya lebih rendah angka infeksi saluran kemih karena panjang dari uretranya itu lebih panjang gitu. Jadi kemungkinan untuk infeksi saluran kemih dari retrograd atau dari bawah itu lebih rendah pada pria gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan penyebab lainnya, kayak misalkan penyebab dari makanan atau aktivitas fisik. Kita nggak bisa bilang juga bahwa perempuan lebih sedikit aktivitas fisiknya dari laki-laki, padahal sebenarnya prevalensinya nggak jauh beda gitu. Jadi sebenarnya untuk dari anatomi mungkin berhubungan dari masalah infeksi, tapi untuk masalah modified seperti diet dan sebagainya itu nggak ada perbedaannya. Berarti hubungan dari perbedaan anatomi pun ke infeksi ya, bukan ke batunya ya dok? Iya, secara tidak langsung berhubungan tapi ke batunya ya. Kalau untuk penanganannya nih dok, misalnya ada sobat sehat di rumah itu yang sudah ada keluhan seperti dia takut nih nyari-nyari, itu tuh kan dia akan membawa ke dokter urologi dok. Kemungkinan penanganan yang akan dilakukan itu biasanya seperti apa dok? Nah, mungkin harus saya jelaskan dulu mungkin apa sih gejalanya kali ya. Gejala pada batu saluran kemih itu sebenarnya tergantung dari lokasi batunya, kemudian dari posisi batunya, lokasi batunya, dan ukuran batunya.
Misalkan lokasi batunya berada di ginjal, tapi batunya belum menyumbat. Gejalanya mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan udah menyebabkan infeksi atau inflamasi, itu gejalanya seperti nyeri pada pinggang yang dirasakan tumpul, mungkin belum menjalar waktu itu, atau mungkin sudah bisa disertai dengan infeksi saluran kemih, jadi menyebabkan pasiennya mulai demam, atau bisa juga disertai dengan hematuria atau kencing berdarah. Seperti itu. Tapi ada yang mungkin yang lebih menyakitkan untuk pasien itu batu yang berada di ureter. Batu yang menyumbat saluran antara ginjal dan kandung kencing. Itu menyebabkan istilahnya nyeri kolik. Nyeri ini itu sangat hebat. Kalau diistilahkan di buku itu bahkan nyerinya seperti perempuan melahirkan gitu. Jadi nyeri banget. Yang bikin pasien itu mual, muntah, sampai keringat dingin, dan pokoknya nggak enak banget lah kalau ketemu pasien dengan nyeri kolik. Itu nyerinya disebabkan batu yang turun itu yang menyumbat, sehingga muncul gejala-gejala yang seperti tadi, dan dapat menyebabkan obstruksi dari saluran kemih yang bikin ginjalnya bengkak, yang lama-kelamaan infeksinya makin berat dan bisa menyebabkan sepsis istilahnya, atau demam berkepanjangan, dan memperberat dan dapat meningkatkan morbiditas maupun mortalitas. Kemudian gejala lainnya adalah mungkin pada pasien yang batunya berada pada saluran ureter tapi di bagian bawah, itu pasiennya ngerasa lebih pengen sering kencing. Jadi lebih sering kencing, kencingnya sebentar-sebentar kencing gitu. Jadi frekuensi berkemihnya lebih meningkat, dan susah untuk menahan kencing. Jadi pengen kencing harus segera ke kamar mandi gitu. Kalau batunya berada di saluran kemih, yang mungkin terjadi bisa saja pasiennya saat kencing terus kencingnya berhenti secara tiba-tiba karena batunya tiba-tiba turun menyumbat di pintu saluran kemihnya, di air saluran kemihnya. Atau kalau misalkan udah lebih turun lagi ke uretra, berarti batunya menyumbat, pasiennya bisa sampai tidak bisa berkemih sama sekali, sehingga tidak bisa kencing, dan itu menyakitkan untuk pasien gitu. Jadi kan untuk gejala-gejalanya tadi sudah dijelaskan dan sudah ada bayangan untuk sobat sehat di rumah itu akan berkonsultasi gitu ya dok ya. Tapi kan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin itu di sobat sehat mungkin akan bertanya, kira-kira setelah kita ketahuan ada batu saluran kemih, kira-kira penanganan yang akan dilakukan itu bagaimana dok? Apa saja kira-kira pilihan penanganan yang akan dilakukan untuk pasien-pasien dengan batu saluran kemih ini dok? Oke, baik. Untuk penanganannya batu saluran kemih itu bisa dari konservatif ataupun terapi operatif gitu ya. Kalau terapi konservatif itu maksudnya adalah terapi yang menggunakan obat-obatan, kemudian dengan konsumsi cairan dengan cukup 2-3 liter sehari, itu kita biasa kasih tahu ke pasien. Kemudian dengan aktivitas fisik yang cukup. Kemudian tadi obat-obatan yang bisa digunakan seperti obat-obatan untuk relaksasi ureter, memperbesar saluran ureter. Kemudian obat-obatan simptomatik seperti analgetik, kemudian antipiretik kalau pasiennya demam, dan juga obat-obatan pelarut batu istilahnya ya, pelarut batu. Pelarut batu itu maksudnya di sini obat-obatan yang berhubungan dengan tingkat keasaman dan basa dari dari kencing. Diharapkan dengan pemberian obat-obatan tersebut, batu itu bisa sedikit demi sedikit makin kecil gitu ukurannya. Tapi terapi konservatif ini yang perlu sobat sehat RS Sunan ketahui, batu dengan ukuran yang kecil dari 5 mm yang merupakan pilihan untuk di terapi konservatif. Kalau dengan batu ukurannya lebih dari 5 mm itu bukan merupakan pilihan terapi konservatif, karena jika batunya ukuran tersebut diberikan terapi konservatif, yang pertama mungkin batunya tidak akan mengecil secara signifikan dan nggak bisa keluar dari kencingnya, dan lebih berat lagi bahkan kalau misalkan batunya itu turun ke saluran ureter menyebabkan pasiennya nyeri kolik yang seperti saya jelaskan tadi,
pasien bisa mengerang, mual muntah, keringat dingin dan sebagainya. Gitu. Kasihan untuk pasiennya. Kemudian untuk terapi selanjutnya adalah terapi non-invasif. Terapi non-invasif itu pilihan di urologi adalah terapi menggunakan ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Dimana maksudnya adalah itu sebuah alat yang dipakai untuk memecahkan batu dari luar tubuh. Jadi itu dipilih pada batu-batu ginjal ataupun batu saluran kemih lainnya dengan ukuran batu yang kecil. Kemudian dengan tingkat kekerasan batu yang tidak terlalu keras. Karena kalau kita harapkan batunya dipecahkan dari luar, kita harapkan batu itu dikeluarkan oleh kencing secara spontan. Dengan bantuan aktivitas tubuh pasien, batu yang dalam ginjal itu bisa terdorong dengan aliran kencing sehingga bisa keluar melalui kencing. Tapi kalau pada batu-batu dengan ukuran yang besar dan batu-batu yang keras, ESWL tidak merupakan pilihan karena bisa menyebabkan yang pertama batunya nggak pecah-pecah, batunya cuma berada di ginjal aja, atau juga batunya pecah namun pecahannya besar-besar. Jadi pecahan yang besar itu dapat menyebabkan sumbatan dan bisa menyebabkan nyeri kolik juga pada pasien. Kemudian yang ketiga ada terapi minimal invasif. Terapi minimal invasif itu adalah terapi operatif yang kita lakukan untuk memecahkan batu di saluran kemih baik ginjal, ureter maupun di kandung kencing dengan tanpa luka atau dengan luka dengan sayatan kecil. Kalau dulu mungkin sobat sehat RS Unan pernah tahu operasi batu ginjal dengan luka lebih dari 10 cm, ada sayatan di pinggang. Sekarang untuk operasi pengangkatan batu ginjal kita hanya butuh luka kira-kira 1-2 cm. Itu dengan alat PCNL, dengan tindakan PCNL atau kepanjangannya adalah percutaneous nephrolithotripsy. Kita bisa memasukkan alat endoskopi melalui pinggang, kita teropong masuk ke ginjal, kemudian kita lihat batunya dan kemudian batunya dipecahkan dan dikeluarkan secara langsung, sehingga sayatan lukanya lebih kecil dengan angka komplikasi yang lebih rendah dan juga lama rawatannya tuh lebih singkat, lebih cepat pemulihannya untuk pasien. Kemudian pilihan terapi lainnya ada namanya RIRS atau retrograde intrarenal surgery. Itu operasi dengan menggunakan teropong kita masuknya melalui saluran kemih. Jadi kalau operasi RIRS ini ada tanpa luka. Jadi kita bisa masuk melalui saluran kemih dengan bantuan urolog. Nanti alat tersebut dibawa ke arah batunya. Nanti batunya bisa tampak langsung di monitor, kemudian dipecahkan menggunakan laser menjadi serpihan kecil ataupun menjadi debu-debu sehingga dia bisa keluar sendiri ataupun bisa dikeluarkan secara aktif. Kemudian pilihan lainnya ada juga yang namanya terapi laparoskopi. Laparoskopi itu mungkin pada kasus batu mungkin tidak terlalu sering kita kerjakan ya. Itu pilihan lainnya adalah open surgery atau operasi terbuka yang saya jelaskan tadi, namun saat ini operasi tersebut sudah mulai ditinggalkan di bidang urologi untuk pengambilan batu. Gitu. Berarti untuk terapinya sekarang dari pengobatan batu saluran kemih ini lebih mengusahakan untuk luka seminimal mungkin atau bahkan pasien pulang tanpa ada luka gitu ya, Dok? Iya, betul sekali, Dok. Berarti untuk sobat sehat di rumah, kalau misalnya daripada menunda-nunda untuk terapi, karena kan tadi kalau masih kecil itu bisa ada harapan kita menggunakan obat atau bahkan bisa di ISWL tadi, Dok ya, dari luar saja tanpa luka. Lebih baik ketika ketahuan ada batu saluran kemih kita segera berkonsultasi dengan spesialis urologi untuk terapi selanjutnya ya, Dok ya. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah melakukannya nih, Dok, misalnya kan dia sudah ketahuan ada batu saluran kemih dan sudah dilakukan tindakan baik itu apakah yang dengan obat atau ISWL atau dengan yang minimal invasif tadi, itu apakah ada kemungkinan batu itu kambuh lagi, Dok, penyakitnya, atau ketika sudah kita lakukan itu memang sudah selesai dan tidak mungkin ada kekambuhan pada pasien gitu, Dok? Ya, batu itu bisa kembali lagi sebenarnya. Jadi tergantung dari pola hidup pasiennya dan juga itu dari yang saya jelaskan awal tadi, modifikasi faktor risiko yang kita lakukan pada pasiennya.
Jadi untuk itu kita harus jelaskan kepada pasien bahwa setelah pasien ini batunya diambil, ada beberapa faktor yang harus kita perbaiki untuk pola hidupnya. Yang pertama untuk konsumsi cairan itu harus cukup 2-3 liter sehari sehingga menghindari dehidrasi. Karena dehidrasi tadi yang menyebabkan terbentuknya endapan-endapan kristal yang menyebabkan nanti ujung-ujungnya terbentuk batu di saluran kemih. Dengan cairan yang cukup sehingga aliran kencing kita baik sehingga tidak terbentuk juga endapan. Kemudian juga faktor diet yang tinggi garam, diet tinggi protein hewani, tinggi oksalat seperti coklat, bayam, kemudian juga pada daging-daging merah, kemudian dia tinggi asam urat, itu dapat menyebabkan menjadi faktor risiko terjadinya pembentukan batu lagi pada pasiennya. Kemudian hindari infeksi saluran kemih, jangan lupa. Kemudian juga seperti faktor lain yang saya bilang tadi, seperti aktivitas fisiknya harus diperbaiki, pasiennya harus cukup olahraga sehingga bisa dengan tubuh yang lebih baik, tubuh yang lebih bugar, dan juga menghindari terjadinya batu pada saluran kemihnya gitu. Jadi bisa muncul kembali sih sebenarnya, makanya harus dijelaskan kepada pasiennya. Berarti kalau kemunculan kembali itu berarti sebenarnya itu batu yang baru dok ya, bukan batu yang lama itu dia akan membesar kembali, itu karena batu yang baru dibentuk karena pola aktivitas tadi yang belum diperbaiki berarti ya dok? Iya. Kalau untuk aktivitasnya dok, kan untuk Gen Z atau milenial sekarang itu identik dengan ke coffee shop dok, itu apakah ada pengaruh dengan konsumsi baik itu teh atau kafein, itu apakah ada kemungkinan peningkatan terjadinya batu saluran kemih ini, Pak? Oke. Ya secara langsung sih tidak ada hubungan ya antara teh sama kopi, cuma memang kebiasaan untuk mengonsumsi kedua hal tersebut memang ada juga sih salah satu mineral yang dapat menyebabkan batu pada yang ada di dalam teh sama kopi, tapi itu bukan merupakan batu yang sering terjadi. Tapi tetap harus kita edukasi untuk kepada semua pasien, maupun itu Gen Z, milenial, baby boomer, serta siapapun itu tetap harus dijaga untuk diet kopi dan teh itu tidak boleh berlebihan, karena berpengaruh selain untuk ginjal atau batu ginjal, berpengaruh juga dengan kesehatan dari pembuluh darah dan dari kesehatan jantung dan lain-lainnya gitu. Karena tetap ada risiko penyakit dari kalau berlebihan dok ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih dok, untuk makanan atau minuman yang direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh sobat sehat ini untuk menghindari terjadinya batu, selain dari kan tadi untuk volumenya kita sudah bisa mencatat itu kalau sekitar 2-3 liter per hari ya dok ya, diiringi dengan aktivitas fisik. Apakah ada rekomendasi khusus untuk makannya ini dan minumannya berikut gitu dok? Oke. Ya, intinya sih seluruh makanan itu tidak boleh berlebihan dikonsumsi gitu. Jadi yang saya bilang tadi, yang tinggi protein hewani berarti daging-daging merah. Kemudian yang tinggi garam, mungkin yang terlalu asin dan makan tinggi garam seperti cemilan-cemilan yang ada di micin-micin itu. Kemudian juga yaitu yang tinggi oksalat tadi yang saya bilang, tinggi oksalat dan tinggi asam urat. Tinggi oksalat itu seperti ada yang dibilang ada di bayam, ada di coklat. Kemudian tinggi asam urat seperti jeroan, kemudian kacang-kacangan, kemudian sayuran hijau. Itu memang semuanya sesuatu yang bisa dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan gitu. Jadi harus ada takarannya, jangan terlalu banyak dikonsumsi tiap harinya. Kemudian yang tadi penting itu dibarengi dengan minum yang cukup ya, sehingga dengan 2 liter dan 3 liter tadi itu air putih itu bisa menurunkan risiko terjadinya endapan dari kristal-kristal yang ada dari makanan-makanan yang kita sebut tadi gitu, sehingga kristal-kristal tadi tidak sempat mengendap dan tidak menjadi prekursor terbentuknya batu yang baru gitu. Oh, berarti intinya itu jangan berlebihan, dan untuk airnya berarti memang air mineral yang paling direkomendasikan dok ya? Air mineral. Untuk air mineralnya 2-3 liter per hari. Nah,
Sobat Sehat, itu tadi bincang-bincang kita dengan dokter spesialis urologi kita, Dr. Bayu Gemilang, spesialis urologi, dokter spesialis urologi di rumah sakit kita, Rumah Sakit Universitas Andalas. Untuk Sobat Sehat yang ingin berkonsultasi, baik itu apakah ada keluhan yang disampaikan, dijelaskan selama bincang-bincang kita tadi, atau ada keluhan lain yang berhubungan dengan urologi, itu bisa berkonsultasi dengan Dr. Bayu Gemilang, spesialis urologi. Itu untuk jadwalnya ada di Senin, Rabu, dan Jumat, Dok ya? Betul. Ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin sekian untuk bincang-bincang kita pada podcast Bincang Sehat pada kali ini. Mungkin bisa kita bertemu di kesempatan lainnya dengan Dr. Bayu Gemilang dengan topik-topik tentang urologi yang lebih menarik lagi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih.